Seharusnya hari Natal menjadi hari penuh sukacita untuk keluarga. Namun hal itu tidak terjadi pada keluarga besar Joanne Claire Yates. Natal 2010 menjadi Natal yang tidak terlupakan seumur hidup mereka. Karena pada hari itu anak terkasih mereka Joanne Claire Yates ditemukan sudah tidak bernyawa. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Kali ini kita akan membahas kasus Joanne Claire Yates yang menjadi kisah Natal tersedih di kota Vylan, Somerset Utara, Inggris. Joanne Claire Yates lahir pada tanggal 19 April tahun 1985 di Anfield, Hampshire, Inggris. Orang tua Joanne yaitu David dan Teresa Yates memiliki dua orang anak, yaitu si sulung Chris dan si bungsu Joanne. Nenek Joanne dari pihak ibu adalah Gwen Troek yang terkenal di Inggris pada tahun 1976 karena telah memenangkan sebuah kompetisi memasak Cook of the Realm dan terpilih untuk tampil di serial TV The Big Time, di mana menunya dikritik tajam oleh Fanny Craddock dan kemudian menjadi pemberitaan besar media kala itu. Joanne dan keluarganya tumbuh besar dan menetap di Anfield, Hampshire, Inggris. Joanne dan kakaknya juga menempuh pendidikan hingga SMA di lingkungan tersebut. Setelah lulus SMA, Joanne menempuh pendidikan di beberapa perguruan tinggi, termasuk Whittle Agricultural College di Essex, tempat ia belajar desain lanskap dan hortikultura, dan University of Gloucestershire, tempat ia meraih gelar Magister Arsitektur Lanskap. Ia juga sempat kuliah di sebuah perguruan tinggi di Winchester sebelum masuk ke Whittle College. Teman-teman dan pacar Joanne menggambarkan Joanne sebagai seorang perempuan muda yang bahagia, agak pemalu namun bersemangat, dan memiliki hati yang baik. Joanne seorang desainer yang berbakat, sangat teliti dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Joanne juga seorang olahragawan yang menyukai kegiatan mendayung, berselancar dan bermain seluncur salju. Saat memulai karirnya di firma Highland Edgar Driver di Winchester, Joanne bertemu dengan pacarnya Greg Reardon. Saat perusahaan tempat mereka bekerja pindah ke Bristol, pasangan muda itu pun ikut pindah ke sana. Namun Joanne kemudian mengundurkan diri dan pindah bekerja di Building Partnership di Bristol. Di Bristol pasangan tersebut tinggal di pinggiran kota Clifton, tepatnya di 44 Kenini Road, sebuah rumah besar bertingkat 3. Joanne dan Greg tinggal di lantai bawah. Tepat di atas mereka tinggal pemilik rumah tersebut, yaitu Christopher Jefferies yang adalah seorang pensiunan guru, dan lantai paling atas tinggal seorang insinyur asal Belanda bernama Vincent Tabak dan pacarnya. Pada hari Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2010, Greg Reardon meninggalkan Joanne untuk berlibur akhir pekan bersama keluarganya di Sheffield. Greg dan Joanne sudah merencanakan untuk menghabiskan hari Natal bersama dengan keluarga Joanne sehingga Greg terlebih dahulu mengunjungi keluarganya sebelum hari Natal. Greg tidak khawatir meninggalkan Joanne seorang diri karena selama ini Joanne memang diketahui sebagai seorang perempuan yang mandiri dan berani. Pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2010, ketika Greg kembali ke apartemen mereka, Greg tidak mendapati Joanne, apartemen mereka kosong. Awalnya Greg tidak khawatir karena ia menyangka Joanne sedang melakukan aktivitas di luar dan lupa untuk memberitahunya. Greg masih menghabiskan waktu bersantai dan melihat televisi. Namun lama ditunggu Joanne tidak juga kembali pulang. Kepanikan dimulai saat Greg mencoba menghubungi ponsel Joanne, namun samar-samar bunyi ponsel terdengar di dalam rumah. Ternyata setelah ditelusuri, ponsel Joanne ada di dalam saku mantel yang tergantung dan barang-barang pribadi Joanne juga ada di dalam rumah. Greg kemudian memberitahu orang tua Joanne, lalu mereka melaporkan hilangnya Joanne kepada polisi. Penyelidikan mulai dilakukan dengan mewawancarai orang-orang terdekat Joanne. Penyelidik memastikan bahwa Joanne ada bersama teman-temannya di pub Bristol Ram di Park Street pada tanggal 17 Desember tahun 2010 malam hari. Sekitar pukul 8 malam, Joanne memulai perjalanan pulang ke apartemennya, dengan berjalan kaki sekitar 30 menit. Joanne juga memberitahu teman-temannya bahwa ini adalah malam minggu pertamanya yang dia habiskan sendirian tanpa Greg, sehingga ia berencana akan menyibukkan diri dengan membuat kue dan berbelanja keperluan Natal. Sekitar pukul 20.10 terlihat pada rekaman CCTV, Joanne meninggalkan supermarket White Rose tanpa membeli apapun.
Lalu pada pukul 20.30 malam Joanne menelpon sahabatnya, Rebecca Scott, untuk mengatur pertemuan pada malam Natal. Pada pukul 20.40 Joanne terekam kamera CCTV sedang membeli pizza dari cabang Tesco Express. Lalu rekaman terakhir terlihat Joanne membeli 2 botol minuman sari apel di toko Bargain Bus. Di apartemen Joanne ditemukan 2 botol minuman sari apel tersebut, salah satu botol telah habis sebagian, namun tidak ditemukan sama sekali pizza yang dibeli Joanne maupun bekas pembungkusnya. Ayah Joanne, David Yates, yakin bahwa anaknya diculik, karena tidak mungkin Joanne pergi sendirian tanpa membawa barang-barang pribadinya. Investigasi pada kasus ini dikerjakan secara besar-besaran melibatkan seluruh petugas kepolisian, 70 detektif dan staf sipil di bawah arahan Kepala Inspektur Detektif Phil Jones. Detektif Phil Jones adalah seorang perwira senior di unit investigasi kejahatan berat kepolisian Avon dan Somerset. Kasus ini juga mendominasi pemberitaan media di Inggris Raya. Ayah Joanne, David Yates secara terbuka pada konferensi pers, dan melalui jaringan sosial meminta bantuan publik atas informasi apapun yang dapat mengarah pada penemuan putrinya. Segera setelah viralnya pemberitaan tentang hilangnya Joanne, kepolisian dibanjiri ribuan informasi. Polisi memeriksa lebih dari 100 jam rekaman CCTV, memeriksa 293.000 kg sampah, yang disita dari sekitar tempat tinggal Joanne. Berbagai elemen masyarakat dan lembaga menawarkan hadiah uang yang beragam, untuk semua informasi mengenai keberadaan Joanne maupun informasi tentang siapa yang bertanggung jawab pada hilangnya Joanne. Polisi juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut untuk mengamankan rumah mereka, berhati-hati kala beraktivitas di luar rumah. Para wanita juga dilarang untuk keluar rumah dan berjalan sendirian setelah hari gelap. Sesuai prosedur, polisi juga mulai melakukan penyelidikan pada orang-orang terdekat Joanne, termasuk pemeriksaan terhadap Greg, pacar Joanne. Pemeriksaan pada riwayat percakapan ponsel maupun laptop Greg tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, sehingga Greg kemudian dibebaskan dari daftar tersangka karena memiliki alasan dan bukti kuat. Lalu polisi melanjutkan penyelidikan pada 2 tetangga rumah Joanne, dimulai dari tetangga di lantai paling atas, yaitu seorang insinyur Belanda, Vincent Tabak dan pacarnya Tanya Marson, putri seorang pengacara lulusan Universitas Harvard. Pada tanggal 23 Desember tahun 2010, polisi memeriksa apartemen Vincent Tabak dan memastikan Joanne tidak ada di sana. Pada saat itu Vincent Tabak bahkan sempat bercanda bahwa polisi pasti mengira ia menyembunyikan Joanne di lacinya. Segera setelah penyelidikan itu, Vincent Tabak dan pacarnya meninggalkan apartemen untuk mengunjungi dan merayakan Natal di rumah keluarga Tanya Marson di Cambridge. Karena polisi masih memerlukan banyak informasi, pada malam Natal, detektif polisi Karen Thomas berbicara pada Vincent Tabak melalui telepon, dan menanyakan tentang aktivitasnya pada malam hilangnya Joanne. Vincent Tabak mengaku bahwa ia berada di rumahnya sepanjang malam, dan pada dini harinya berkendara untuk menjemput pacarnya setelah pesta kerja. Ia juga mengaku sama sekali tidak mengenal Joanne maupun Greg, karena memang tidak pernah berinteraksi. Ditambah lagi setelah Joanne dan Greg pindah, tidak lama Vincent Tabak pergi untuk melakukan perjalanan bisnis ke California, hingga tanggal 11 Desember tahun 2010, sehingga mereka benar-benar seperti orang asing yang tidak saling mengenal sama sekali. Sayangnya pencarian Joanne tidak membuahkan hasil yang baik. 8 hari setelah Joanne menghilang, tepatnya pada hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2010, sepasang suami istri yang sedang berjalan-jalan bersama anjing mereka menemukan jasad Joanne di jalan setapak pedesaan yang tertimbun salju di Vineland, Somerset Utara. Jasad Joanne ditemukan di dalam parit, dekat dinding tambang. Sebagian jasadnya tertutup salju dan dedaunan. Jasad Joanne ditemukan sekitar 4,8 km dari rumah Joanne. Segera polisi mengamankan lokasi penemuan guna penyelidikan forensik. Pada tanggal 27 Desember tahun 2010, keluarga Joanne resmi mengidentifikasi bahwa jasad tersebut benar adalah jasad Joanne. Meskipun sangat terpukul, keluarga Joanne mengaku lega karena anak mereka telah ditemukan. Pada pemeriksaan post-mortem, penyelidik mengungkapkan bahwa pada saat ditemukan tubuh Joanne sudah membeku, dan diketahui Joanne sudah meninggal beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Joanne menderita 43 luka pada wajah, tenggorokan dan lengannya. Di lambungnya tidak diketemukan sisa pizza yang dibelinya, itu berarti Joanne tidak sempat memakan pizza yang dibelinya.
Pada saat ditemukan sebagian baju atas Joanne tersingkap dan sebelah kaos kakinya hilang. Tidak ada bukti bahwa Joanne telah dilecehkan secara seksual. Ahli patologi yang melakukan otopsi menetapkan bahwa Joanne meninggal akibat dicekik. Setelah menghabiskan Natal bersama keluarga pacarnya, Vincent Tabak kemudian berkendara ke rumahnya di Belanda. Ia menghabiskan waktu selama periode malam tahun baru bersama keluarganya. Selama di Belanda, Vincent Tabak selalu memonitor perkembangan kasus Joanne. Pada saat ia melihat berita penangkapan Christopher Jefferies, pemilik rumah yang disewanya, Vincent Tabak melakukan kesalahan besar dengan menghubungi polisi Evan Somerset. Vincent memberikan informasi yang memojokkan Christopher. Vincent Tabak mengatakan pada polisi bahwa dia menduga Christopher Jefferies mengemudikan mobilnya pada malam saat Joanne terbunuh. Ia ingat bahwa ia melihat mobil Volvo milik Christopher diparkir membelakangi jalan. Namun esok harinya mobil itu sudah diparkir ke arah yang berlawanan. Indikasinya berarti bahwa Tuan Christopher memindahkan kendaraannya pada malam itu. Demikian keterangan Vincent Tabak. Polisi yang menjadi curiga lalu mengirimkan detektif Thomas ke Amsterdam untuk mewawancarai Vincent Tabak. Wawancara dilakukan selama 6 jam di sebuah hotel di dekat Bandara Schiphol. Pada saat itulah polisi benar-benar mencurigai Vincent Tabak karena ia terlihat terlalu tertarik pada detail pemeriksaan forensik terhadap jenazah Joanne, dan ia juga mengubah keterangannya dengan mengatakan bahwa ia telah keluar sebanyak 2 kali pada malam Joanne menghilang. Vincent Tabak juga mengakui sempat melewati lorong di apartemen Joanne dan berbicara pada Christopher Jefferies. Vincent Tabak menuruti permintaan detektif Thomas untuk memberikan sampel DNA dan sidik jari, agar dapat dimusnahkan jika ditemukan di apartemen tersebut. Di sisi lain pada tanggal 30 Desember tahun 2010, pukul 7 pagi, polisi menangkap Christopher Jefferies, pemilik rumah yang disewa Joanne. Christopher ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan pada Joanne. Polisi menangkap dan memeriksa Christopher selama kurang lebih 96 jam, namun kemudian membebaskannya karena tidak adanya bukti kuat bahwa Christopher sebagai pelakunya. Namun penangkapan Christopher ini memicu terjadinya pemberitaan negatif, fitnah dan tuduhan serampangan dan ngawur, tanpa adanya bukti yang membuat kebanyakan masyarakat menilai negatif pada Christopher. Bahkan seorang jurnalis mengkritik bahwa pemberitaan tidak benar pada penangkapan Christopher dianggap sebagai pembunuhan karakter secara besar-besaran. Sebagai pensiunan guru bahasa Inggris yang tinggal sendiri, penampilan fisik dan rambut putihnya yang acak-acakan membuatnya menonjol, membuat orang-orang percaya tulisan media dan pemberitaan televisi, bahwa ia tampak seperti orang yang tepat melakukan kejahatan pada Joanne. Atas ketidaknyamanan yang diterima Christopher dalam kasus ini, pada kesempatan lain Christopher Jefferies menggugat perdata, dengan tuntutan ganti rugi materi terhadap 8 publikasi atas pemberitaan pada beberapa surat kabar dan televisi. Serta pada kepolisian Evan Somerset yang telah berperan besar ikut mencemarkan nama baiknya. Kepolisian Evan Somerset meminta maaf secara terbuka atas kesalahan penangkapan Christopher. Selanjutnya karena insiden ini, kepolisian Evan Somerset menjadi sangat berhati-hati memberikan informasi pada media terhadap penyelidikan pada kasus Joanne. Vincent Tabak kembali ke Bristol setelah liburan tahun baru, dan tinggal bersama seorang teman karena apartemennya sedang diselidiki oleh polisi. Dalam sebuah wawancara sebelum penangkapannya, ia berkata bahwa ia kembali di sini hanya untuk akhir pekan saat ini saja, dengan segala kesedihannya. Dia menyayangkan hal seperti ini terjadi di lingkungan yang aman dan ramah. Lalu dia juga menegaskan bahwa dia tidak berada di lokasi saat Joanne menghilang. Terlihat sekali bahwa Vincent Tabak sedang melindungi dirinya dari kecurigaan orang-orang bahwa mungkin saja ia terlibat. Namun pada tanggal 20 Januari tahun 2011, Vincent Tabak ditangkap pada pukul 3 dini hari setelah hasil tes DNA membuktikan bahwa dia terhubung dengan jenazah Joanne. Penangkapan tersebut dilakukan 3 minggu setelah detektif Thomas mewawancarainya di Amsterdam. Setelah 3 hari dilakukan penyelidikan dan interogasi mendalam, Vincent Tabak resmi didakwa dan ditahan. Ia menolak untuk meminta jaminan dan minta dipindahkan dari penjara Bristol karena khawatir akan keselamatan dirinya. Lalu polisi menempatkannya di penjara Long Lartin dengan pengawasan bunuh diri yang ketat. Siapakah Vincent Tabak? Vincent Tabak lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1978 di Uden, Belanda. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara.
Vincent Tabak dikenal sebagai seorang yang cerdas namun introvert. Setelah lulus kuliah di bidang arsitektur bangunan, ia melanjutkan studi doktoralnya. Setelah lulus dari studi doktoral, Vincent Tabak pindah ke Inggris dan memulai karirnya di sebuah firma konsultan teknik di Bath. Di sana Vincent Tabak berkenalan dengan pacarnya, Tanya Marson yang disebut-sebut sebagai pacar serius pertamanya. Vincent Tabak dan pacarnya menempati apartemen itu yaitu di tahun 2009, setahun lebih dulu sebelum Joanne. Pada awal penangkapannya Vincent Tabak bersikeras bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kematian Joanne. Ia juga mengklaim bahwa bukti DNA yang menghubungkannya dengan kejahatan tersebut telah direkayasa oleh pejabat yang korup. Namun pada tanggal 8 Februari ia memberitahu Peter Brotherton, seorang pendeta penjara, bahwa ia telah membunuh Joanne. Vincent Tabak sempat marah ketika pendeta mengatakan bahwa ia tidak dapat merahasiakan pengakuan itu. Namun pada akhirnya Vincent Tabak mengakui perbuatannya kepada polisi. Pada saat diinterogasi, Vincent Tabak mengatakan bahwa pada malam tanggal 17 Desember tahun 2010 tersebut, Joanne melihat Vincent saat melewati jendela dapurnya, lalu mengundangnya masuk ke apartemennya. Pada saat itulah pertama kalinya Vincent dan Joanne memperkenalkan diri satu sama lain seperti layaknya seorang tetangga. Vincent mengaku pada saat mengobrol itulah Joanne melontarkan komentar genit padanya. Vincent mengartikan itu sebagai undangan untuk melakukan hal pribadi. Vincent salah mengartikan situasi di mana Joanne hanya mencoba bersikap ramah. Ketika Vincent Tabak mencoba menciumnya, Joanne berteriak. Vincent yang kaget dan takut teriakannya didengar orang lain berusaha menutup mulut Joanne selama beberapa detik. Namun karena Joanne masih juga berteriak, Vincent kemudian mencekik leher Joanne selama sekitar 20 detik hingga Joanne tidak bergerak lagi. Setelah membunuh Joanne, Vincent Tabak sempat mematikan oven yang pada saat kejadian sedang dipersiapkan Joanne untuk memanggang kue persiapan Natal. Setelah Joanne meninggal, Vincent membawa jenazahnya ke apartemennya dan menutupi dengan penutup sepeda. Vincent juga mengambil pizza yang dibeli Joanne dan sebelah kaus kakinya. Kemudian ia memindahkan mobilnya ke sebelah kiri rumah, dan memasukkan jenazah Joanne ke dalam bagasi, lalu mengemudikan mobilnya ke supermarket Asda, di Bedminster. Vincent Tabak sempat berputar-putar dengan mobilnya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan dengan jasad Joanne. Pada akhirnya ia memutuskan untuk membuang jenazah Joanne dalam posisi meringkuk setengah telanjang, di sebuah jalan pedesaan di dekat sebuah tambang, di Longwood Lane sekitar 4 km dari apartemen mereka. 24 jam kemudian Vincent Tabak sudah berpesta minum sampanye bersama teman-temannya. Lindsay Farmery, seorang ahli komputer yang ditugaskan memeriksa riwayat pemakaian komputer Vincent Tabak juga memberikan kesaksian. Sejak Joanne dinyatakan hilang, Vincent diketahui telah memantau kasus ini melalui situs-situs berita di internet, memantau CCTV online dan Google Street di sekitar apartemennya, memantau jadwal pembuangan sampah dan mencari informasi mengenai pembusukan mayat. Vincent juga mencari informasi mengenai hukuman pembunuhan yang tidak disengaja. Pada saat penyelidikan, polisi juga menemukan gambar seorang perempuan yang sangat mirip dengan Joanne. Dalam sebuah adegan terlihat perempuan itu mengangkat atasan berwarna merah muda untuk memperlihatkan bagian pribadinya. Ketika Joanne ditemukan, ia juga mengenakan pakaian merah muda dengan desain serupa. Persidangan kasus ini dimulai pada tanggal 4 Oktober tahun 2011, di Pengadilan Tinggi Bristol, di hadapan hakim Field dan juri. Dalam persidangan tersebut sempat terjadi perbedaan pendapat apakah perlu membuka informasi mengenai kehidupan pribadi Vincent Tabak atau tidak. Sebagai informasi pada pagi hari sebelum terjadinya pembunuhan, Vincent diketahui telah menonton film porno dengan kekerasan. Ia juga membuka situs-situs gambar-gambar pria yang melakukan adegan kekerasan saat melakukan hubungan pribadi. Jaksa menginginkan informasi itu dibuka sebagai tambahan penilaian untuk juri, namun pengacara Vincent tidak setuju. Pada akhirnya hakim memutuskan informasi itu tidak dibuka di persidangan, dengan pertimbangan Vincent sudah mengakui perbuatannya dan informasi itu tidak mendukung langsung pada terjadinya pembunuhan terhadap Joanne. Meskipun Vincent Tabak mengaku bersalah atas pembunuhan Joanne, namun dia tidak mengaku merencanakan pembunuhan tersebut. Ia mengaku pembunuhan dilakukan secara spontan dengan kekuatan minimum karena panik. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Vincent Tabak telah mencekik Joanne di apartemennya beberapa menit setelah Joanne tiba pada tanggal 17 Desember tahun 2010. Vincent mencekiknya dengan menggunakan kekuatan yang cukup untuk membunuhnya.
Jaksa mengungkapkan bahwa Vincent Tabak telah menggunakan tinggi tubuhnya yang 193 cm itu untuk dengan mudah mengalahkan Joanne. Joanne yang terbukti telah berusaha melakukan perlawanan tidak sanggup mengatasi kebrutalan Vincent sehingga Joanne menderita 43 luka terpisah di kepala, leher dan badan berbentuk luka sayat, memar dan tulang hidung yang patah. Sampel DNA yang diambil dari tubuh Joanne menunjukkan kecocokan dengan Vincent Tabak. Sampel tersebut ditemukan di balik lutut celana jeans Joanne yang menunjukkan bukti bahwa Joanne mungkin dipegang kedua kakinya saat digendong. Sementara serat mantel menunjukkan adanya kontak dengan mantel dan mobil Vincent Tabak. Noda darah juga ditemukan di dinding yang menghadap ke tambang dekat dengan tempat Joanne ditemukan. Ini membuktikan bahwa sebelumnya kemungkinan besar Vincent Tabak berniat membuang jasad Joanne ke dalam area tambang namun dia tidak sanggup mengangkatnya melewati tembok. Setelah melewati beberapa kali masa sidang, pada tanggal 26 Oktober tahun 2011, juri dikirim untuk melakukan musyawarah. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2011, juri kembali dengan keputusannya bahwa Vincent Tabak dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Joanne Yates dengan suara mayoritas 10-2. Vincent Tabak dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah ia menjalani masa hukuman minimal 20 tahun. Setelah persidangan kasus Joanne Yates selesai, Crown Prosecution Service mengumumkan bahwa Vincent Tabak juga menghadapi tuntutan atas kepemilikan lebih dari 100 gambar anak-anak yang tidak senonoh. Vincent Tabak mengaku bersalah atas hal tersebut dan dihukum 10 bulan penjara, di mana hukumannya akan dijalankan bersamaan dengan hukuman seumur hidup yang sedang dijatuhkan padanya atas kasus pembunuhan Joanne Yates. Jenazah Joanne Yates dimakamkan di dekat rumah keluarganya di halaman gereja Saint Mark di Amfield, Hampshire dipimpin oleh Vikaris Peter Giuk. Sekitar 300 orang menghadiri pemakaman Joanne. Greg Reardon juga memulai sebuah situs website amal mengenang Joanne Yates yang bertujuan untuk menggalang dana bagi keluarga orang hilang. Joanne Yates juga meninggalkan warisan sebesar 47.000 pound sterling yang awalnya akan digunakan untuk membeli rumah bersama Greg Reardon. Karena tidak ada surat wasiat berkaitan dengan uang tersebut, maka uang tersebut diserahkan kepada orang tua Joanne Yates. Beberapa upacara diadakan dan taman peringatan dibangun untuk mengenang Joanne Yates. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Setiap bukti telah berbicara, setiap pertanyaan telah terjawab, setiap kejahatan tidak akan pernah bisa benar-benar disembunyikan. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.